Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Frian Sogala. Dan nama saya Aditya Prastio. Di sini kami berdua ingin menjelaskan mengenai Penggunaan cangkang telur sebagai bahan tambah beton. Definisi dari penggunaan cangkang telur sebagai bahan tambah beton. Beton adalah salah satu bahan konstruksi yang paling umum digunakan dalam berbagai proyek atau bangunan. Biasanya beton terdiri dari campuran semen, air, pasir, kerikil yang memberikan kekuatan dan ketahanan struktural. Namun penggunaan semen dalam jumlah yang besar memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Salah satu bahan yang menarik perhatian para peneliti adalah cangkang telur. Cangkang telur merupakan limbah pertanian yang dihasilkan dengan jumlah besar dan sering tidak dimanfaatkan dengan baik. Namun cangkang telur memiliki kandungan kalsium yang tinggi yang merupakan komponen utama semen. Ini membuatnya potensi sebagai bahan pengganti semen dalam pembuatan beton. Potensi penggunaan bahan cangkang telur sebagai bahan tambah beton. Penggunaan cangkang telur sebagai pengganti semen dalam beton memiliki beberapa keuntungan. Pertama, penggunaan dapat mengurangi jumlah semen yang digunakan sehingga mengurangi dampak negatif yang berlebihan terhadap lingkungan. Namun penggunaan cangkang telur dalam pembuatan beton juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana mengolah cangkang telur menjadi partikel yang tepat untuk dicampur dengan bahan beton lainnya. Karakteristik cangkang telur. Selain itu, cangkang telur juga dapat mempengaruhi sifat-sifat lain dari beton. Misalnya, penggunaan cangkang telur dapat meningkatkan sifat isolasi termal dan akustik beton. Struktur mikro berpori pada cangkang telur membantu mengurangi konduktivitas termal dan penyerapan suara beton, sehingga meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan akustik dalam bangunan. Dalam industri konstruksi, penggunaan cangkang telur dalam pembuatan beton dapat memberikan manfaat ganda. Selain mengurangi penggunaan semen dan dampak negatifnya terhadap lingkungan, penggunaan cangkang telur juga membantu pemanfaatan limbah pertanian yang biasanya tidak terpakai atau berlebihan. Proses pembuatan cangkang telur sebagai bahan tambah dalam bahan campuran beton. Proses pengolahan cangkang telur dimulai dengan pengumpulan dari berbagai sumber seperti pabrik pengolahan telur atau peternakan. Setelah itu, cangkang telur mengalami proses pembersihan untuk menghilangkan kotoran dan residu yang menempel pada cangkang telur. Tahap pembersihan ini penting untuk memastikan cangkang telur dalam kondisi yang bersih dan bebas dari kontaminasi. Selanjutnya, cangkang telur yang telah dibersihkan dikeringkan dengan menggunakan metode alami atau pengering untuk menghilangkan kelembaban yang ada. Proses pengeringan ini bertujuan untuk memastikan bahwa cangkang telur mencapai tingkat kekeringan yang tepat sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah cangkang telur dikeringkan, cangkang telur menjalani proses penghalusan menggunakan alat penumbuk atau penggiling. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengubah cangkang telur menjadi partikel yang lebih kecil dan lebih halus dan seragam. Selanjutnya, cangkang telur yang telah dihaluskan menjalani proses penyaringan menggunakan saringan dengan ukuran yang telah ditentukan, seperti saringan nomor 200. Proses penyaringan ini dilakukan untuk memastikan bahwa ukuran partikel cangkang telur memenuhi persyaratan campuran beton yang diinginkan. Setelah proses pengolahan selesai, cangkang telur yang telah diolah siap untuk ditimbang sesuai dengan perhitungan perencanaan pembuatan beton. Proporsi yang tepat antara cangkang telur dan bahan beton lainnya harus dipertimbangkan dengan cermat untuk mencapai kinerja diinginkan dalam beton dengan memperhatikan proporsi yang tepat. Setelah melakukan proses persterilan cangkang telur, maka akan dilanjutkan dengan proses uji tekan pada cangkang telur. Oke, jika dibandingkan antara beton inovasi yang menggunakan cangkang telur dan beton normal maksudnya, itu keduanya memiliki kuat tekan yang hampir sama atau sebanding. Namun jika lebih diteliti lagi, ternyata beton normal ini lebih sedikit mempunyai kuat tekan yang lebih. Nah, lalu setelah uji kuat tekan, maka tahap selanjutnya adalah mengecek apakah beton tersebut layak untuk digunakan dalam konstruksi. Siapa yang akan mengecek itu? Yang mengecek adalah kontraktor atau insinyur pengawas pada suatu kontraktor. Biasanya di mana sih beton inovasi itu digunakan? Sebenarnya tidak ada batasan khusus ya untuk penggunaan beton ini. Jadi bisa untuk di jalan, bangunan,
ataupun perkantoran, rumah, dan lain-lain sebagainya. Lalu apakah ada dampak negatif mengenai penggunaan beton inovasi ini? Sebenarnya tidak ada dampak negatif. Namun jika dalam penggunaan massal atau penggunaan dalam volume yang besar, namun dirasa itu agak sulit karena pengumpulan cangkang telur ini dirasa sangat sulit jika tergantung daerahnya. Oke, selanjutnya ada dampak negatifnya. Apakah ada dampak negatif dalam penggunaan beton inovasi ini? Sebenarnya tidak ada. Namun jika dalam penggunaan massal atau penggunaan dalam volume yang besar, itu ada dua dampak negatif. Yang pertama dari segi waktu. Segi waktu yang akan memakan waktu yang lebih lama. Karena apa? Karena akan menyebabkan penyortiran cangkang telur ini menjadi lama karena membutuhkan volume yang sangat besar. Lalu yang kedua dari segi ekonomis. Karena semakin banyak cangkang telur yang diproses, maka dalam pemrosesannya itu akan membutuhkan biaya yang akan sangat lumayan untuk memproses cangkang yang banyak tersebut. Mungkin sekian pembahasan tentang penggunaan cangkang telur sebagai bahan tambah bara beton. Saya Raffi Apriano Sagala Dan saya Ditya Prasetyo, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.